Saya salah satu membuat program untuk menghitung operasi matematika dasar. Program ini meminta dua bilangan dari pengguna. Di sini saya memasukkan dua bilangan 3,5 dan 4,7. Tapi sebelumnya ini adalah kode saya. Saya menggunakan inputnya apa? Menggunakan tipe data float. Jadi saya menggunakan 3,5 dan 4,7. Alasan saya menggunakan float agar saya bisa memasukkan 3,5 enggak cuma desimal aja. Jadi 3,5 ditambah 4,7 hasil 8,2. Terus di perkalian 3,5 dikali 4,7 hasilnya 16,45. Lalu bilangan pertama di dibagi itu hasilnya sekian 0,74. Lalu bilangan pertama dan bilangan kedua itu dipangkatkan. Hasilnya 360,67. Nah, di sini ada penjelasannya juga. Oke, kita lanjut ke soal 2. Nah, di soal 2 saya membuat program untuk mengkategorikan nilai ujian dari 0 hingga 100. Program ini meminta 4 nilai. Saya mengambil nilai yaitu 90, 75, 65, dan 40. Nah, di sini saya ada kodenya menggunakan if, elif, dan else. Ini saya misalkan nilai 90 hasilnya itu akan keluar sangat baik. Lalu saya memasukkan 75 hasilnya baik, 65 keterangan cukup, 40 keterangannya perlu diperbaikan. Ini ada penjelasannya. Nah, ini ada penjelasannya. Jika pengguna memasukkan nilai di luar rentang 0 sampai 100, misalnya 10 atau 150, program menampilkan pesan nilai tidak valid. Harus antara 0 sampai 100. Jika input misalnya ABC, input harus berupa angka dan menganggap nilai tersebut tidak valid. Oke, kita masuk ke tugas ketiga. Nah, tugas ketiga nih kita disuruh membuat fungsi untuk mencari bilangan genap yang merupakan kelipatan 4 dari 1 hingga n. Nah, sini saya menggunakan contoh saja sesuai contoh 20. Nah, di sini hasilnya adalah 4, 8, 12, 19, dan 20. Fungsi ini memastikan input harus bilangan bulat tidak valid, bilangan bulat positif, dan memberikan pesan error jika input tidak valid. Hasil ini menunjukkan cara sederhana untuk mencari pola bilangan menggunakan pemrograman. Nah, di sini tugas terakhir saya ini akan dibuka menggunakan AirPubs. Baik, di sini ada tugas saya yaitu analisis data transaksi e-commerce selama 3 bulan. Nah, di sini ada bagian disuruh data collection, data cleaning, data transformasi. Output yang diharapkan ya dataset sudah bersih dan rapi. Nah, di sini saya ada jawabannya. Di sini ada data per bulan saya. Ini bisa kita slide ya. Satu, dua. Nah, di sini ada data bulan Februari, ada Maret. Nah, ini juga di bulan April ada nih. Ini setelah di cleaning kita ada di bulan April. Nah, ini data transformasi. Di sini ada kategori fashion, elektronik. Ini ada total penjualan. Nah, ini ada di kota Bandungnya, transaksi di kotanya tuh ada di sini. Bandung, Surabaya. Dan ini ada data yang tidak valid. Ini ada Jakarta juga nih, yang nomor 4. Nah, di sini ada total penjualan per bulan. Ini Januari, Februari, Maret, ada juga April ya, tambahan. Nah, kita masuk ke grafiknya aja ya. Ini adalah grafik jumlah transaksi sebelum data dibersihkan. Kategori aksesoris memiliki transaksi tertinggi yaitu 40, lalu diikuti elektronik 37, fashion 34. Nah, kita masuk ke data grafik yang sudah dibersihkan, yaitu aksesoris 36, aksesoris 30, fashion 24. Ini menurun cukup signifikan di bagian fashion ya. Dari 34 ke 24 transaksi itu menghilangkan 10 transaksinya. Nah, kita masuk ke total penjualan per kategorinya, yaitu ini kita melihat grafik aksesoris 380, sekitar 380 juta, elektronik 420 juta, fashion 440 juta. Nah, ini tuh dia memiliki fashion memiliki total penjualan tertinggi, diikuti oleh elektronik, lalu aksesoris. Meskipun aksesoris jumlah transaksi terbanyak, total penjualan paling rendah ini menunjukkan bahwa produk aksesoris memiliki mungkin harganya lebih murah atau dibeli dalam jumlah kecil per transaksi. Sebaliknya, fashion dengan transaksi lebih sedikit menghasilkan penjualan tertinggi. Ini mengidentifikasikan bahwa produk fashion cenderung lebih mahal atau memiliki volume penjualan lebih besar per transaksi.
Baik, kira-kira itu aja ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.